Kasus Hogi Minaya, pria di Sleman, Yogyakarta yang sempat ditetapkan sebagai tersangka seusai penjamret yang dikejarnya meninggal dunia, kini telah menemui titik terang. Diketahui dalam proses mediasi, pihak Hogi Minaya berharap maaf dari keluarga penjamret dan juga menawarkan uang. Suami saya dengan spontan mengejar jamretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jamretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Kedua belah pihak sepakat berdamai. Penyelesaian perkara akhirnya ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Sebelum sepakat berdamai, proses mediasi telah beberapa kali dilakukan. Adapun mediasi pertama dilakukan penyidik Polresta Sleman namun tidak berujung damai. Mediasi kedua digelar pada Sabtu 24 Januari 2026 di Kejaksaan Negeri Sleman. Sementara itu, mediasi kedua digelar pada Sabtu 24 Januari 2026 di Kejaksaan Negeri Sleman. Sebelumnya dalam proses mediasi, pihak Hogi Minaya berharap maaf dari keluarga penjamret dan juga menawarkan uang. Arista Minaya, istri Hogi Minaya, mengaku tidak keberatan. Ia bersedia jika harus mengeluarkan uang sebagai tali asih kepada keluarga korban. Akan tetapi tali asih yang hendak diberikan tidak ingin ditentukan jumlahnya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sleman memfasilitasi mediasi dengan menelpon keluarga penjamret di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Arista juga telah menyampaikan permohonan maafnya. Diketahui kasus ini mencuat setelah Arista, warga Kalasan, Kabupaten Sleman, membagikan kisah yang menimpa suaminya Hogi melalui media sosial. Yang menjelaskan peristiwa itu terjadi pada 26 April 2025 di mana ia mengalami musibah penjamretan. Di lokasi kejadian, Arista tiba-tiba dipepet oleh dua pelaku bersepeda motor yang kemudian merampas tas miliknya. Mengetahui istrinya menjadi korban penjamretan, Hogi segera mengejar para pelaku dan memepet sepeda motor yang mereka kendarai. Aksi tersebut berujung kecelakaan setelah motor kehilangan kendali, menabrak tembok, dan menyebabkan kedua pelaku tewas di tempat. Arista menyampaikan bahwa setelah peristiwa ini suaminya mengikuti seluruh rangkaian proses hukum yang berlaku. Kasus penjamretan ini dinyatakan gugur karena kedua pelaku meninggal dunia, sementara penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tetap berlanjut hingga sekitar 2-3 bulan kemudian Hogi ditetapkan sebagai tersangka. Hogi Minaya sempat akan ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, namun Arista Minaya mengajukan permohonan penangguhan sehingga suaminya tidak menjalani penahanan. Hogi Minaya kemudian berstatus tahanan luar dengan pengawasan gelang GPS. Kini gelang tersebut yang terpasang di kaki Hogi Minaya telah dilepas. Pelepasan dilakukan setelah upaya restoratif justice yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman Senin 26 Januari 2026. Kedua belah pihak baik dari Hogi maupun keluarga penjamret telah sepakat menyelesaikan perkara dengan restoratif justice dan saling memaafkan. Setelah upaya RJ itu, gelang GPS di kaki Hogi kemudian dilepas. Saya sama suami itu dibawa ke Polres itu untuk dimintai keterangan di unit reskrim. Ya, di unit reskrim dimintai keterangan sebagai saksi dua-duanya. Saya sebagai korban, suami sebagai saksi. Pada waktu di reskrim itu dimintai keterangan. Untuk kasus penjamretan? Iya, untuk kasus penjamretan. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore sudah selesai, kami diperbolehkan pulang. Dikatakan bahwasanya kasusnya ini gugur karena udah selesai lah, saya nggak tahu bahasanya apa. Intinya udah selesai karena jambretnya mati katanya gitu. It's okay, kami dibolehkan pulang gitu. Setelah dibolehkan pulang itu jeda berapa ya mas, sekitar kurang lebih 1 minggu, saya lupa tepatnya berapa. Kurang lebih beberapa hari sampai 1 minggu itu kami ditelepon untuk dimintai keterangan di bagian lantas gitu. Untuk kasus kecelakaannya? Iya, untuk kasus kecelakaannya. Kemudian kami datang ke lantas memenuhi panggilan Pak polisi itu, kami dimintai keterangan masih sebagai saksi. Saya sebagai saksi, suami saya juga masih sebagai saksi. Itu selang berapa bulan ya saya lupa itu. Kami masih kontak terus sama penyidiknya. Kami masih kontak terus untuk perkembangan kasusnya itu. Selang berapa bulan itu kami dipanggil lagi, terus bahwasanya suami saya dinyatakan sebagai tersangka gitu. Di akhir tahun jauh ya? Belum sampai sih mas, kayaknya kan kejadiannya April.
Itu mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan setelah itu. Tahun lah ya, berarti ya? Iya, iya. Agustus, Juli, Agustus mungkin. Iya, iya. Ya. Mungkin. Terus apa yang terjadi Mbak setelah ditetapkan sebagai tersangka saat itu? Setelah ditetapkan jadi tersangka itu yang harus dilakukan suami saya ya cuman pertama kali saya dikasih tahu untuk ada pendampingan PH gitu ya Mas. Ya. Oke, ada PH yang udah mendampingi kami juga. Terus setelah itu yang dilakukan suami saya setelah ditetapkan jadi tersangka itu hanya wajib lapor Mas. Wajib lapor seminggu sekali untuk hari Senin. Polres ya? Iya ke Polres, ya itu wajib lapor. Sambil kami menunggu prosesnya berjalan. Ya. Gitu. Pemeriksaan berapa kali Pak setelah ditetapkan sebagai tersangka? Lupa ya saya Mas. Berapa kalinya tepatnya lupa. Ya. Artinya ketika ditetapkan sebagai tersangka hanya dikenakan wajib lapor dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Iya. Kan ada 2 orang meninggal gitu kan? Nggih. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik setelah sekian bulan. Nggih. Berganti tahun malah. Iya. Mbak Cita cerita lah di Iya. sosial media lah ya. Nggih. Apa yang mendorong Mbak Cita kemudian cerita? Karena pada waktu itu pas pelimpahan kasus jadi katanya Pak penyidiknya itu sudah selesai, berkasnya saatnya pelimpahan ke kejaksaan gitu. Oh iya, saya juga manut apa yang sudah disampaikan ke Pak penyidik, saya derek ke kejaksaan. Tapi dari awal tuh saya sudah sampaikan Pak, saya takut ini nanti suami saya ditahan nggak ya? Oh enggak, katanya gitu. Terus dilimpahkan ke kejaksaan itu, jadi apa namanya setelah dibaca BAP-nya itu gini, ini Bapak harus ditahan dulu gitu. Kapan itu? Ya pas pelimpahan hari Rabu itu. Kemarin itu ya? Iya. Kemarin itu. Terus saya nggak mau, saya terbawa suasana masih. Saya nggak mau karena suami saya bukan kriminal, suami saya pure membela saya kejadiannya dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan. Suami saya itu spontanitas. Itu setelah saya mohon ke pihak kejaksaannya itu, suami saya akhirnya dijadikan tahanan kota, tidak jadi ditahan. Oke, Dengan penjaminan ya? Iya, dengan penjaminan dan dengan surat yang diberikan oleh PH itu, bahwasanya suami saya hanya dijadikan tahanan kota. Cuman ya saya yang mendorong saya untuk curhat ke sosial media itu karena apa ya Mas, saya ngerasa saya benar-benar ada di situ dan saya nggak ngelihat suami saya melakukan kesengajaan gitu loh Mas. Suami saya benar-benar cuman mepet si jambretnya biar berhenti, bisa ngambil tas saya lagi, atau minimal kalau jambretnya udah ngelemparin tasnya saya itu udah deh. Nyala aja gitu. Iya gitu. Jadi saya yang ngerasa sebagai istri, saya ngerasa ini nggak adil buat suami saya gitu loh Mas. Dijadikan tahanan kota dengan dipasangi gelang GPS. J, ya. Sekarang prosesnya sampai sejauh mana Pak? Ya belum, tadi baru mediasi sama keluarganya jambretnya. Prosesnya baru sejauh itu, belum ada ini karena kan biasanya selang 2 minggu setelah pelimpahan baru ada jadwal sidang dan segala macam. Ya, artinya masih panjang waktunya sebelum nanti. J. Apa harapan Mbak Sita terkait dengan persoalan ini? Harapan saya ya tentu saja suami saya dapat keadilan Mas. Suami saya benar-benar terbebas dari apa ya namanya, terutama ya tahanan itu. Saya benar-benar apa ya, pengennya ya suami saya dapat keadilan itu Mas. Benar-benar saya lihat suami saya nggak ada unsur kesengajaan. Suami saya benar-benar membela diri, pure membela saya, istrinya. Bahkan menurut saya itu kayaknya dilakukan seluruh suami di dunia deh Mas. Kalau istrinya dijambret di depannya, iya di depannya suaminya itu pasti semua suami juga bakal melakukan hal yang sama. Saya rasa gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.